Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Soir dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Kita masih dalam bab drama-drama kehidupan. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur, alur, dan kaidah kebahasaan teks drama. Pertemuan ketiga. Jangan lupa presensi di kolom komentar. Struktur alur drama. Struktur alur drama biasanya terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Prolog biasanya berisi pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Dialog berisi tentang orientasi, konflikasi, dan resolusi. Dan epilog berisi penutup intisari cerita, di mana ketiganya akan saya terangkan pada slide berikut. Prolog. Apa sih prolog? Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang. Untuk apa? Menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Selanjutnya, dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan kehidupan atau persoalan hidupnya. Biasanya dialog ini semua jalan cerita terekam pada dialog. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Biasanya di antara cerita itu mesti ada orientasi sebelum ada dialog antar pemain. Komplikasi. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang di dalam tokoh utamanya, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama yang mencangkut protagonis dan antagonisnya. Protagonis itu orang yang baik, kalau antagonis adalah orang yang bersifat buruk, lawan dari protagonis. Resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dalam drama, merupakan babak akhir yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Intinya kalau resolusi ini sebagai ending dari sebuah cerita, akhir dari sebuah cerita. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ending cerita atau akhir cerita itu haruslah logis dan bisa diterima. Epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah satu aktor atau dalang pada akhir cerita. Epilog ini sama dengan prolog, yaitu sama-sama dilakukan oleh seorang dalang atau seorang aktor. Struktur alur drama. Di sini saya mengingatkan kembali bahwa dalam struktur alur drama ada prolog, ada dialog, ada epilog.
Prolog, pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Dialog, ada orientasi, ada konflikasi, resolusi yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah saya terangkan sebelumnya. Epilog, penutup, dan intisari cerita. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan ke kaidah kebahasaan teks drama. Kaidah kebahasaan teks drama. Sebagaimana yang tampak pada teks drama, kalimat-kalimat yang tersaji di dalam teks drama hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Nah, pada kaidah kebahasaan pada teks drama terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada kata ganti. Yang kedua kata kerja. Pada kata ganti ada kata ganti orang pertama dan kedua. Seperti aku, saya, kami, kita, kamu. Ada pula kata ganti orang ketiga, mereka. Ada juga kata-kata yang tidak baku. Kok, sih, dong, oh. Nah, itu semuanya merupakan kata-kata yang tidak baku. Apa sih tidak baku? Tidak baku itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia secara resmi. Kosakata percakapan. Iya sih, emangnya. Nah, ini juga merupakan kata-kata tidak baku, cuman sudah merupakan kosakata percakapan. Ada urutan waktu, konjungsi temporal, seperti sebelum, sekarang, setelah itu. Nah, itu kan kata sebelum itu juga sudah menunjukkan waktu. Kalau sebelum berarti ada hal yang sudah dilakukan. Sekarang berarti waktu sekarang. Setelah itu berarti selanjutnya. Kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Seperti menyuruh, melakukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contoh, diharapkan, dimohon, dirasakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Seperti kata ramai, kata bersih. Jadi menggambarkan suasana. Bersih itu berarti suasananya bersih. Ramai berarti suasananya ramai. Agar lebih memahami, kalian bisa membaca buku paket atau file yang sudah saya kirimkan pada halaman 213 sampai 232. Dan sampai di sini pelajarannya saya sampaikan. Terima kasih, semangat terus, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.